Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat umur. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita segala macam bentuk kenikmatannya kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini setelah kita mengerjakan daripada kewajiban kita, yaitu mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Kita mengkaji daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan agar hidup kita menjadi lebih baik, agar hidup kita menjadi lebih terarah, agar kehidupan kita ini semata-mata mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika ajal kelak mendatangi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Adapun pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah tentang zikrul maut, mengingat kematian, ya. Karena kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Siapapun orangnya, kaya, miskin, tua, muda, memiliki jabatan atau tidak memiliki jabatan, semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan seorang bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya saja bisa meninggal juga, ya, bisa meninggal juga. Artinya apa? Semua yang bernyawa di muka bumi ini kelak pada saatnya pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak saat ini, bisa jadi besok. Mungkin tidak besok, bisa jadi lusa. Mungkin besoknya lagi dan mungkin besoknya lagi. Tetapi yang jelas kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu datang, maka tidak bisa dimajukan 1 menit atau dimundurkan 1 menit. Waktunya tepat. Malaikat tidak pernah salah mencabut nyawanya. Makanya kita ini yang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini bersyukur harusnya kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita bertaubat. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak terfikir oleh kita, dan mungkin sedikit yang berfikir akan hal ini. Pernahkah ketika kita bangun daripada tidur kita, kemudian kita membuka daripada mata kita, kemudian kita bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah ya Allah, saya masih dikasih nikmat. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bangun. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa membuka mata saya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa jalan. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bergerak. Alhamdulillah ya Allah, saya punya telinga masih bisa mendengar.
Pernahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut? Mungkin secara tidak sadar kita lalai untuk mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menganggap nikmat itu kecil. Biasa. Ya, emang setiap hari udah sering bangun. Ya. Tetapi ketahuilah wahai hadirin, tidak ada jaminan kita itu bangun di esok hari ketika kita tidur malam. Ya. Ketika kita tidur di waktu malam, kita meletakkan tubuh kita di atas kasur, kemudian kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Siapa yang bisa menjamin besok kita akan bangun? Siapa yang bisa menjamin kalau kita masih sehat keesokan harinya? Siapa yang bisa menjamin kalau umur kita masih panjang? Tidak ada. Maka dikatakan tidur itu adalah kematian kecil. Ketika kita tidur, kita berada di bawah alam sadar kita. Ketika kita tidur, roh kita terbang. Ya. Dan ketika kita bisa bangun daripada tidur kita kembali, maka pada saat itu roh kita kembali ke dalam tubuh kita. Andai kata pada saat kita tidur, kemudian roh kita terpisah daripada jasad kita, kemudian roh kita tidak kembali lagi, maka tandanya ajal kita sudah sampai pada saat itu. Makanya ketika kita mau tidur, ya paling tidak usahakan kita itu berwudu. Tidurlah dalam keadaan suci. Tidurlah dalam kita itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau tidur, ya baca doa. Ketika mau tidur berwudu, syukur. Ketika mau tidur mau sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat, kemudian salam. Apa fadilahnya? Yang pertama dikatakan orang yang mau tidur dia berwudu, maka orang itu akan dijaga sama malaikat sampai dia bangun di waktu subuh. Tidak ada yang bisa mengganggu daripada orang itu, baik gangguan manusia atau gangguan jin atau gangguan setan, kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata orang itu meninggal di malam hari itu, Allah Subhanahu wa taala akan catat dia sebagai seorang syahid. Karena apa? Dia berwudu sebelum tidur. Dikatakan lagi, ketika kita tidur di dalam keadaan berwudu, malaikat itu mendoakan kita. Apa doanya malaikat? Malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa dia. Dari mulai kapan? Dari mulai kita tidur sampai kita bangun tidur, didoain sama malaikat. Doanya malaikat. Ya, doanya malaikat itu subhanallah, mustajab, luar biasa. Didoakan lagi sama malaikat yang satunya, Allahumma a'ti hajatahu. Ya Allah, mudahkanlah dia untuk menggapai daripada hajatnya. Dari mulai kita tidur sampai kita bangun tidur. Didoain lagi sama malaikat, apa doanya? Semoga permasalahannya, jika dia memiliki permasalahan atau problematika di dalam kehidupannya, segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan sama malaikat. Ya. Itu keistimewaannya berwudu sebelum tidur. Kemudian dikatakan lagi, ya, apa keistimewaannya sholat witir? Ya, sholat witir sebelum tidur. Keistimewaannya sholat witir sebelum tidur itu, barang siapa yang bisa mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat sebelum dia tidur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kehidupannya. Rezekinya dijaga sama Allah, ya, nikmatnya dijaga sama Allah. Andai kata dia meninggal di malam hari itu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, terkadang ketika kita tidur ini, yang diingat bukan Allah. Apa yang diingat? Yang diingat handphone. Ya. Mau tidur cari handphone, di mana handphone? Ya. Terkadang dia udah tertidur, handphonenya masih nyala. Ya. Kadang sambil ngecas handphone sambil dia tiduran. Ya. Ini bahaya seperti ini. Ya. Jangan sampai, ya, ketika malaikat datang mencabut daripada nyawa kita, ya, kita ini lagi apa? Lagi megang handphone, lagi asyik dengan urusan dunia. Ya. Usahakan, ya, ketika malaikat datang kepada kita,
saat kita ini mengingat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya besok kita akan bangun, besok kita akan sehat, karena semuanya takdir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dikatakan, ya, mengingat mati itu mustahabun wa muraghabun fihi. Mengingat kematian itu sangat dianjurkan. Ya. Berarti ketika mengingat kematian ini sangat dianjurkan, di dalamnya ada manfaat. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah, ya, menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan sesuatu kecuali di dalamnya ada manfaat. Apa manfaat daripada mengingat kematian di sini? Mengingat kematian manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama, manfaat daripada mengingat mati ini adalah qisarul amal. Apa itu qisarul amal? Qisarul amal itu memendekkan daripada angan-angan kita. Ya, manusia ini kan sukanya terkadang menghayal. Andai saya ini bisa jadi ini, andai saya begini, andai saya begini, andai saya begini. Manusia ini angan-angannya terlalu panjang, ya. Sehingga apa yang terjadi? Orang kalau sudah angan-angannya terlalu panjang, kemudian dia tidak mau ikhtiar dan dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam usahanya, yang terjadi adalah stres. Ya. Kita lihat banyak orang stres. Kenapa orang stres? Karena terlalu banyak berhayal. Ya. Andaikan saya jadi pejabat misalnya, ya, andaikan jadi pejabat, ya, saya pokoknya pengen begini, begini. Yang dipikir bukan maslahat rakyatnya, tetapi yang dipikir apa? Yang dipikir bagaimana menjadikan dirinya ini semakin dikenal dan lain sebagainya. Akhirnya ketika nggak jadi, bagaimana? Stres dia, ya, stres. Begitu juga, ya, dia berpikir sesuatu, ya, yang tidak harus dia pikirkan. Ya, misalnya andaikan saya memiliki dunia beserta isinya, saya akan begini, tapi itu hayalan. Ya. Orang yang hanya berhayal itu hanya menghabiskan daripada waktu dia saja. Andai kata dirimu ingin meraih sesuatu, maka kerjakan. Ya, kerjakan. Jangan hanya kita berhayal. Ya. Berangan-angan boleh, bercita-cita boleh, tetapi harus ada usaha. Makanya dikatakan di antara salah satu Ismullahil A'zam, ya, Ismullahil A'zam itu adalah salah satu nama Allah yang ketika kita berdoa menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut atau bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut pasti diijabah. Apa? Al-himmah. Himmah itu adalah keinginan yang kuat. Ketika seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu, kemudian dia kerjakan, dia berusaha, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah cara yang benar. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Ya. Mengisyaratkan bahwasanya kalau kita punya keinginan, jangan kita ini hanya berpangku tangan, jangan kita ini hanya bermalas-malesan. Contoh misalnya, saya ingin hafal Quran, tapi apa kerjanya setiap hari? Nongkrong di warung kopi. Dia nongkrong di warung kopi, dia cerita sama kawan-kawannya, saya ini pengen hafal Quran, tapi nggak pernah buka Al-Quran, nggak pernah ngapal Quran, Al-Quran nggak pernah disentuh sama dia, maka mustahil dia akan hafal Quran. Ya. Kalau kita memiliki keinginan untuk menghafal Al-Quran, ya, ambil Al-Quran, buka itu Al-Quran, baca Al-Quran. Andai kata kita tidak bisa membaca Al-Quran, cari guru yang bisa mengajari kita Al-Quran, kaji Al-Quran, kemudian hafalkan Al-Quran, setor Al-Quran tersebut. Apapun yang menjadi hasilnya, kita akan puas. Kenapa? Karena kita telah berusaha. Ya. Lain dengan orang yang hanya berhayal, yang hanya berangan-angan. Ya, begitu juga ketika kita ingin sukses, kita ingin menjadi orang yang luar biasa misalnya, ya, kita ingin menjadi orang yang memiliki segala-galanya, harus kita bekerja. Ya, nggak bisa kita hanya berpangku tangan, ya,
nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya, ya. Karena dikatakan al-harakah barakah. Di dalam sebuah pekerjaan itu, di dalam sebuah ikhtiar ada keberkahan di dalamnya, ya. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau itu mengatakan, ma hamamtu bi syai'in illa adraktuha. Tidaklah aku menginginkan sesuatu kecuali aku dapatkan apa yang aku inginkan. Dan apakah bisa kita seperti itu? Bisa. Hanya terkadang kita ini malas. Hanya terkadang kita ini tidak mau untuk menggapai daripada apa yang kita inginkan tersebut, ya. Makanya dengan kita mengingat daripada kematian ini, ya, yang pertama kisarul amal, ya, akan menyedikitkan kita untuk berhayal. Oh, umur saya ini sudah misalnya berapa? 30. Oh, umur saya ini sudah 40. Oh, umur saya sudah 50. Apa nih yang bisa saya kerjakan nih? Saya nggak pernah nyentuh Al-Quran. Oh, mulai sekarang saya mau baca Quran. Oh, saya nggak pernah baca wirid. Oh, mulai sekarang saya akan wirid. Saya jarang sholat berjamaah. Saya pengen sholat berjamaah. Ketika mendengar adzan, dia datangi masjid, kemudian dia sholat berjamaah, ya. Kenapa? Karena dia merasa, saya nggak tahu kapan saya ini dipanggil sama Allah, ya. Mungkin saat ini, mungkin besok atau lusa dan lain sebagainya. Kisarul amal. Kemudian yang kedua, manfaat mengingat daripada kematian adalah wat tazhid fid dunya. Orang yang senantiasa mengingat mati, ya, dia itu akan zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, nggak mau dunia, bukan itu maknanya zuhud. Zuhud itu adalah mengambil dunia untuk kemaslahatan akhirat, ya. Menjadikan dunia kita untuk kemaslahatan akhirat, itu diantara makna zuhud, ya. Makanya orang yang paling bahagia di dunia ini siapa? Orang yang paling bahagia ini adalah mereka orang yang zuhud, ya, mengambil dunia seperlunya untuk bekal akhirat. Jadikan apa yang kita miliki di dunia ini sebagai bekal kita untuk di akhirat nanti, ya. Ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan apa yang kita miliki ini sebagai wasilah atau sebagai sarana untuk kita selamat di akhirat nanti. Apabila kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan harta kita untuk kemaslahatan daripada akhirat. Apabila kita diberikan pikiran yang cerdas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan pemikiran kita untuk hal-hal yang positif, yang diridhai oleh Allah. Kita nggak punya harta, kita nggak punya pikiran, apa? Kita punya tenaga, maka sumbangkan tenaga kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya di masjid ada renovasi, ada ngecat masjid misalnya, ya, kita nggak bisa bantu secara materi, kita nggak bisa bantu secara pemikiran, bantu secara tenaga, kita ngecat masjid, pahala luar biasa, ya. Walhasil ada zuhud di dunia, ya. Kemudian manfaat mengingat kematian yang ketiga adalah wal qanaah minha bil yasir. Orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan qanaah. Qanaah itu menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit, ya. Orang kalau sudah memiliki jiwa yang menerima, ya, menerima terhadap segala pemberian Allah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan nyantai. Kenapa? Karena apapun yang sampai kepada dirinya itu semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dapat rezeki banyak, mau dapat rezeki sedikit, dia akan senantiasa mengucapin alhamdulillah. Karena yang dilihat bukan jumlahnya, karena yang dilihat bukan nominalnya, tetapi yang dilihat adalah siapa yang menyampaikan rezeki itu kepada dia, sehingga dia bisa menikmati daripada rezeki tersebut. Andai kata dia tidak dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Dia ucapkan alhamdulillah juga. Kenapa? Karena rezeki itu menurutnya bukan hanya uang, rezeki itu bukan hanya materi, rezeki itu bukan hanya pangkat jabatan, tetapi dia memiliki kesehatan, itu adalah bahagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang qanaah ketika dia sakit bagaimana? Dia akan mengucapkan alhamdulillah juga. Kenapa? Karena
apa yang dialami oleh dirinya daripada penyakit itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penggugur dosa yang ada pada dirinya. Ya. Itu orang yang qanaah. Dia senantiasa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan ya, suatu ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, salah satu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau itu bertemu dengan salah satu orang dari Kufah. Kemudian orang ini bertanya kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin, "Wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mendapatkan nikmat?" "Oh, luar biasa," katanya. Luar biasa. Berarti mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin balik bertanya kepada orang tersebut, "Bagaimana tanggapannya orang Kufah kalau mereka dikasih rezeki?" Dijawab, "Kalau kami dikasih rezeki sama Allah, kami akan bersyukur kepada Allah, dan kalau kami tidak dikasih rezeki sama Allah, maka kami bersabar," katanya. Ya. Dikasih rezeki alhamdulillah, gak dikasih rezeki kami bersabar. Ya. Maka dijawab sama Al-Imam Ali Zainal Abidin, "Itu bagus, tapi berbeda dengan kami Ahlul Madinah, orang-orang Madinah," katanya. "Itu seperti hewan-hewan kota Madinah," katanya. Kaget. "Loh, kok seperti hewan orang-orang Madinah? Memangnya bagaimana orang Madinah itu?" Orang Madinah itu kalau dikasih sama orang, qasamna, kami bagikan lagi. Dikasih, kami bagikan. Tapi kalau kami nggak dikasih, kalau kami nggak diberi, bagaimana? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bersyukur? Mungkin ketika kita mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lupa dari Allah. Kita akan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ditahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak dikasih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang paling tepat, apa yang paling cocok untuk hambanya. Ya. Makanya tanamkan di dalam hati kita ini sifat qanaah. Ya, menerima. Dikasih sedikit alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah. Sehingga apa? Tenang hidup kita. Orang kalau sudah qanaah, dia nggak bakal stres, dia nggak bakal pusing, hidupnya nggak bakal susah sekalipun dia tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Karena dia sibuk memikirkan nikmat Allah yang banyak dibandingkan memikirkan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang yang qanaah itu, sebagaimana saya katakan tadi, ketika dia mengumpamakan daripada kenikmatan, ya, nikmat itu bukan hanya materi, tapi kesehatan juga nikmat. Dia memiliki anak-anak yang saleh, yang salihah, itu merupakan nikmat. Ya, dia masih dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini, itu adalah nikmat. Ya, makanya orang qanaah ini adalah orang yang paling senang ketika hidup di dunia. Kemudian manfaat yang keempat daripada mengingat kematian adalah warraghbah fil akhirah wa tazawwud laha bil a'mali shalihah. Orang yang senantiasa mengingat kematian akan menambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering kita harus baca Quran, ya, atau kita membaca hadis, atau kita ikut pengajian seperti ini. Di situ akan dijelaskan bahwasanya, ya, ketika kita mendengar bahwasanya kematian ini adalah sesuatu yang menyeramkan, ya, tetapi tidak akan menjadi seram bagi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak serem. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh itu ketika meninggal bagaimana? Orang-orang soleh itu ketika meninggal wajahnya tersenyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Padahal sakaratul maut itu sangat sakit. Sampai ketika Rasulullah itu sakaratul maut, dicabut nyawanya oleh malaikat, Rasulullah itu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sakitnya seperti apa? Sakitnya itu seperti kalau kulit kita ini dikulitin. Itu rasanya sakitnya sakaratul maut. Kemudian ketika Rasulullah sedang dicabut nyawanya, kemudian
beliau merasa kesakitan sampai beliau ini berkeringat. Rasulullah tanya sama malaikat, wahai malaikat, apa gini rasanya sakitnya sakaratul maut? Kata malaikat, ini sudah cara yang paling halus, ini udah cara yang paling pelan. Cara ini tidak pernah aku gunakan kepada siapapun, termasuk kepada para nabi-nabi sebelummu. Cara ini hanya khusus untukmu. Tapi sakit wahai malaikat. Maka bagaimana dengan keadaan umatku nanti? Ya, umatku ini bermacam-macam keadaannya. Ada mereka yang soleh, ada mereka yang setengah-setengah, kadang baik, kadang tidak baik. Ada mereka yang sering jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaannya bagaimana? Aku saja merasakan sakit, apalagi mereka. Akhirnya apa kata Rasulullah? Wahai malaikat, kalau sakitnya sakaratul maut seperti ini untuk diriku, maka untuk umatku luar biasa. Kalau begitu, aku minta kepada Allah separuh daripada rasa sakitnya sakaratul maut umatku nanti, aku yang nanggung, kata Rasulullah. Ditanggung sama Rasulullah. Maka rasa sakitnya orang yang sakaratul maut pada saat ini, itu separuhnya sudah ditanggung sama Rasulullah. Tapi subhanallah, rasanya juga masih sakit. Lo tahu dari mana Habib? Emangnya Habib pernah sakaratul maut? Tidak. Kita lihat orang-orang yang orang-orang yang wafat bagaimana? Ya, dia berkeringat. Ya, berkeringat. Terkadang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja kesusahan. Ya. Kenapa? Karena manusia ini mempunyai daripada 360 urat syaraf. Ya, 360. Ya. Dan ketika sakaratul maut semuanya putus semuanya. Makanya orang ketika sakaratul maut itu ngambil nyawanya dari mana? Bukan dari kepala tapi dari bawah. Coba perhatikan orang sakaratul maut itu ketika dicabut nyawanya pasti kakinya dingin. Artinya apa? Itu udah hilang tuh kakinya tuh. Ya. Nyawa dari kaki itu udah mulai dicabut. Dicabut pelan-pelan. Makanya ketika ada orang yang sakaratul maut, jangan kita tinggal. Jangan kita tinggal. Ya. Dampingi dia. Untuk apa didampingi? Supaya kita bisa membimbing dia. Ini terkadang suruh damping orang yang sakaratul maut, takut dia. Kenapa? Takut malaikat salah cabut. Ya. Yang dicabut, yang nungguin. Ya. Tidak Pak Ustadz, saya takut Pak Ustadz. Ini nanti baik-baik malaikat salah nyabut, saya pula dicabut nanti. Tak ada, malaikat itu sudah tahu alamatnya sudah. Tidak mungkin ketukar. Ya, tidak mungkin ketukar. Makanya ketika ada yang sakaratul maut kita tungguin. Ya. Kita ajak untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau minimal menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. Supaya apa? Supaya ketika nyawanya sudah ada di kerongkongan, lepasnya itu gampang. Ya, karena kita lihat ada orang yang sakaratul mautnya mudah waktu tidur. Ya, tidur tiba-tiba dia sudah berangkat. Ya. Nikmat, tidak pakai sakit, ya, tidak pakai susah. Tandanya apa? Tandanya dia adalah orang baik. Ya. Atau meninggalnya waktu kapan? Meninggalnya ketika sholat. Ada ketika meninggalnya ketika sholat, sujud terakhir ketika sholat, di hari Jumat misalnya, atau di malam Jumat. Subhanallah. Ya. Atau ketika baca Al-Quran dia meninggal. Ya. Atau ketika dia melakukan hal-hal yang baik dia meninggal, berarti itu adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa orang-orang kok bisa meninggal dalam keadaan seperti itu? Karena hobinya dia berbuat baik. Ya, jadi kematian ini tergantung, akan datang tergantung hobi kita ini apa. Kalau orang hobinya ibadah, insya Allah wafatnya dalam keadaan ibadah. Kita suka sholat wajibnya kita di masjid berjamaah, istiqomah. Sholat sunnah kita nggak pernah tinggal. Sholat taubat kita kerjakan terus. Insya Allah wafatnya dalam keadaan sholat kita. Ya. Al-Quran nggak pernah ditinggal, dibaca terus setiap hari. Ya, cinta sama Al-Quran, dikaji Al-Quran itu, insya Allah wafatnya juga dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya. Makanya
apa yang menjadi hobi kita, ya, apa yang akan menjadi hobi kita di dunia ini, itulah nanti yang akan datang pada saat kita itu wafat. Ya. Kalau hobinya melakukan hal-hal yang tidak baik, maka na'udzubillahi min dzalik, kematian datangnya pada saat itu juga. Ya. Pada saat itu juga. Sukanya kita nongkrong misalnya, ya, dengar azan, kita nggak sholat, kemudian disuruh baca Al-Quran, kita nggak mau baca Al-Quran, ya udah, ya, meninggalnya sambil ngopi, ya, baru ngopi langsung berangkat dia, ya. Jadi itu, ya, sakaratul maut itu saat-saat yang paling sangat menyakitkan, ya, karena ketika sakaratul maut itu, subhanallah, ini berperang ini antara kebaikan dan kebatilan tadi. Ketika sakaratul maut itu, orang itu dalam keadaan haus yang sangat luar biasa. Ya, haus seorang sakaratul maut itu. Ya. Karena orang yang sakaratul maut itu, dia itu menahan daripada sakit. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, andai kata, ya, air sungai itu diminumkan kepada orang yang sakaratul maut, masih belum bisa mengobati daripada rasa haus orang yang sakaratul maut, ya. Dan pada saat itu setan juga datang menghasut daripada orang yang sakaratul maut, supaya apa? Supaya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Setan datang, ya, setan datang bawa segelas air, ya, bawa segelas air. Kita dihasut, kau mau air ini? Karena orang yang sedang sakaratul maut, hijabnya sudah terbuka. Makanya orang 40 hari, ya, 40 hari sebelum dia itu meninggal, jangan heran dia bisa ngelihat ini, dia bisa ngelihat itu, ya, firasatnya tajam. Kenapa? Memang tanda-tandanya sudah ada seperti itu. Mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hari sakaratul maut, dia bisa melihat malaikat. Ya. Terkadang orang yang lagi sakaratul maut itu, dia ngelihat itu ada siapa tuh di pintu, ada yang masuk, padahal kita tidak nengok, tidak ada siapa-siapa di situ. Malaikat itu, ya, malaikat itu, ya. Akhirnya apa? Dia ngelihat tadi itu ada setan tadi itu, dia membawa air, setan ini ngomong, ya, kalau kau, ya, menganggukkan kepalamu kepada aku kasihkan air ini. Padahal tujuannya apa? Ketika kita nganggukkan kepala kita, kemudian setan tadi dengan tipu muslihatnya memberikan air tersebut kepada kita, berarti kita beriman kepada setan tadi. Sehingga kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, makanya ditungguin, ya, terus baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau Allah 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 sampai nafasnya habis. Ya, sampai nafasnya habis. Ya. Setelah nafasnya habis tadi itu, ya, kemudian biasanya orang itu kan macam-macam ketika meninggal. Ada yang meninggal itu dalam keadaan tersenyum. Ada orang yang meninggal matanya melotot. Ada orang yang meninggal wajahnya itu nikmat ketika kita pandang. Ada orang yang meninggal wajahnya itu serem. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia melihat tempatnya dia. Karena dia melihat tempatnya dia. Karena tadi, sebagaimana kata saya tadi, hijabnya sudah dibuka sama Allah. Dia bisa melihat surga, dia bisa melihat neraka. Ya. Ketika dia sakaratul maut, ditunjukkan perbuatan dia selama di dunia. Kau ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tempatmu nanti di sini. Ya. Kalau kita berbuat baik, tempatnya di surga. Tapi kalau keburukan, kemaksiatan yang senantiasa kita kerjakan, ditunjukkan tempatnya sama malaikat. Ini loh tempatmu di neraka. Makanya yang tersenyum tadi apa? Melihat surga tempatnya dia. Makanya orang yang beriman, ya, yang amalnya bagus, yang hatinya bagus, ketika dia wafat, dia tersenyum. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Udah cabut aja nyawaku. Ya. Dia udah nggak ingat dunia sudah. Kenapa? Karena kenikmatan surga, kenikmatan akhirat melalaikan daripada kenikmatan dunia. Sedangkan mereka orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus bermaksiat kepada Allah, tidak bisa menjaga hatinya, dia ketakutan. Ya. Sehingga ekspresi wajahnya itu bermacam-macam. Ketika
diperlihatkan daripada tempat tujuan daripada orang tersebut. Ya. Makanya dengan kita mengingat daripada kematian akan menjadikan diri kita semangat untuk kita beribadah. Ya. Allah masih kasih kita kesempatan, Allah masih kasih kita sehat. Kita sholat di masjid. Ya, kita sholat berjamaah. Ya. Allah masih kasih mata kita untuk terbuka baca Al-Quran. Jangan cuman handphone yang kita plototin. Jangan cuman handphone yang kita lihat terus 24 jam gak berhenti-berhenti. Ya, sa'atan fasa'atan, ada saatnya. Ya, ada saatnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih kasih kepada kita umur panjang, gunakan hal tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang umurnya panjang, kemudian baik amalnya. Dikasih umur panjang sama Allah, gunakan hal yang bermanfaat. Gunakan untuk ibadah, gunakan untuk membantu orang. Ya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jeleknya manusia itu adalah mereka orang-orang yang panjang umurnya tetapi perbuatannya tidak baik. Suka nyakitin orang, merugikan orang, ya. Jadi inti daripada pertemuan kita di malam hari ini, ya, perbanyak daripada mengingat kematian. Karena ketika kita mengingat kematian, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti setiap hari kita harus ingat, oh besok aku mati nih, besok mati. Enggak juga seperti itu, ya. Ada saat-saatnya. Ya, ada saat-saatnya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak lupa dengan akhirat. Supaya kita ini tidak hubbud dunya, cinta dunia ini tidak terlalu mengakar di dalam hati kita. Ya, dan agar hidup kita ini senantiasa terarah sehingga kita mendapatkan ridha dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat daripada kematian, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang qanaah, orang yang zuhud di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita semakin bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita wafat Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.